Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKWKS. Halo Bro and Sis, welcome di podcast Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKWKS. Jadi di sini aku Rara, host yang bakal nemenin kalian bincang-bincang seru pada kesempatan kali ini. Nah, jadi tema podcast pada kesempatan kali ini yaitu strategi WKS dalam lolos PIMNAS yang ke-36. Oke, di sini Rara udah bawa gue star yang tentunya lagi trending topik nih. Kita perkenalkan terlebih dahulu untuk dosen pembimbing dan juga ketua tim PKM REFKWKS. Dipersilahkan untuk Bu Hamidah dan juga Kak Rio memperkenalkan diri. Halo Rara, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Nur Hamidah. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, kebetulan di sini saya menjadi tim dosen pembimbing dari Johannes Aprilis ini. Halo Rara, halo semuanya. Ini aku Johannes Aprilis Rio, bisa dipanggil Rio atau Johannes. Sekarang ini aku di semester 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan aku jadi ketua tim dari PKM REFKWKS tahun 2023. Oke, jadi sedikit informasi terlebih dahulu ya. Jadi Bu Hamidah dan Kak Rio ini baru aja pulang dari PIMNAS yang diselenggarain pada tanggal 26 November sampai 1 Desember 2023. Yang diselenggarainnya tuh di Universitas Padjadjaran Bandung. Gimana nih Kak? Kabar Bu Hamidah dan Kak Rio, kabar dan perasaannya setelah mengikuti rangkaian dari PKM ini. Kan saya lihat kalau misalnya selalu berseliweran ya di media sosial saya nih. Terus kegiatannya juga kelihatannya super padat banget ya. Kalau kabar perasaannya yang pasti seneng ya, bangga bisa sampai PIMNAS, itu kita benar-benar tidak menyangka ya, karena ini untuk pertama kalinya ya Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma bisa sampai PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang ini merupakan ajang bergengsi di kalangan mahasiswa. Jadi kemarin tuh pasti heboh ya, dari pembukaan kita benar-benar seneng, terus kemudian ya ada deg-degan juga ya, karena kita tahu persaingan kita itu wah luar biasa, judul-judul luar biasa, bahkan kita tidak nyangka ya kalau misalkan sampai tahap PIMNAS ini saya sebagai dosen pembimbing ya bangga sekali ya bahwa FKWKS bisa masuk PIMNAS, dan itu ternyata bukan hal yang mudah. Jadi kalau misalkan di IG medsos itu berseliweran, ya memang benar sekali ya, karena kita tuh saking senengnya, saking bangganya, banyak juga yang mengucapkan selamat ya, meskipun terlepas dari menang dan kalah. Karena sebenarnya bagi saya kita sebenarnya sudah juara ya, karena dari persentase kita termasuk 1,1% proposal tertinggi, dan itu menurut saya kita sudah juara ya. Kalau yang perasaan bagaimana yang kemarin presentasi, nah silahkan tanya ke Johannes ini. Jadi PIMNAS ini emang ajang bergengsi ya di bidang kemahasiswaan, apalagi banyak PTN-PTN yang berebut juara umumnya. Nah, awalnya kita ya sama Anang sama Kak Vicky dapat berita, wah kita lolos PIMNAS, seneng banget. Aku bener-bener inget itu malam hari. Nah, malam hari langsung saya tuntun Bu Hamidah sama Anang sama Kak Vicky buat ngasih tahu kita lolos PIMNAS. Memang targetku awalnya juga lolos PIMNAS sih, karena yang penting kita bisa ngejalanin penelitiannya, bisa dapat pendanaannya, itu sudah bagus banget. Kita betul-betul nggak expect sama kayak Bu Hamidah yang bilang. Nah, pas presentasi emang ya deg-degan selalu ada. Nervous itu nggak bisa dipungkiri, tetap ada. Nah, itu saya sama tim Anang sama Kak Vicky juga udah mempersiapkan, sudah latihan berkali-kali sama Bu Hamidah sampai malam hari itu di Jatinangor, Bandung. Tapi ternyata dari tim-tim dari perguruan tinggi lain juga, wah keren-keren juga. Jadi sebetulnya kita ikut timnas itu, saya nggak cari menang kalahnya, kita nggak cari menang kalahnya.
Karena kita tahu lolos PIMNAS itu sudah sulit banget ya Bu. Iya, Dari benar. data kemarin yang PKM dalam angka itu 47.000 proposal yang masuk ke Dikti untuk diseleksi. Dari 47.000 itu yang dapat pendataan hanya 5.000 sekian ya Bu. Nah, kemudian dari 5.000 sekian itu diambil 525 tim yang akan berajang di PIMNAS ke-36. Nah, itu yang bangga bukan saya sama tim juga bangga, tapi yang paling penting kami bisa membawa alma mater kami ke Universitas Pajajaran. Nah, itu kan yang paling betul, itu yang goal kita paling utama. Dan Iya. selain membawa alma mater, kita juga bisa melihat mendapat insight dari tim-tim lain. Penelitian terbaru itu apa sih? Nggak hanya penelitian aja, karena sebetulnya ada banyak skema, nggak cuma penelitian aja. Itu yang buat kita semakin semangat untuk ikut PIMNAS ke-36. Karena pulang dari PIMNAS, terlepas dari bawa medali atau enggak, kita dapat insight atau pengetahuan lebih lanjut dari universitas lain. Alhamdulillah ya, luar biasa banget nih penjelasannya. Saya aja sebagai mahasiswa pas dengar awalnya ada tim FKWKS yang lolos di PKM ini aja udah rasanya seneng banget, luar biasa ya. Apalagi Bu Hamidah dan Kak Rio ya yang menjalaninya ini. Oke. Ya pastinya kebanggaan ya buat kita ya, karena bayangkan ya dari ribuan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang masuk PIMNAS ke-36 pada tahun 2023 ini hanya 106 ya, 106 atau 107 Luar biasa. perguruan tinggi, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya masuk dalam jajaran itu. Wah, itu ya pasti kita seneng ya. Ya, memang yang masuk hanya satu tim, tapi ya mudah-mudahan ini bukan PIMNAS pertama, tapi berikutnya akan ada lagi perwakilan-perwakilan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang bisa masuk PIMNAS. Apalagi yang masuk itu Fakultas Kedokteran ya. Pastinya kita harus bangga ini. Karena memang persaingannya kalau kemarin lihat di poster ya, wah itu luar biasa ya, judul-judulnya keren-keren. Nah, dan yang paling bangga itu adalah hasil karya mahasiswa Indonesia, hasil karya semua talenta di Indonesia. Jadi ya yang masuk PIMNAS ya menurut saya memang wajar ya disebut talenta berprestasi. Dan yang bikin kita wajar, nah sekarang kita sudah menorehkan nama Universitas Wijaya Kusuma di talenta berprestasi itu. Keren banget ya Bro and Sis. Nah, kita kan juga tidak menduga ya tentunya ya semua Bu Hamidah dan Kak Rio juga awalnya gimana nih, apa juga tidak menduga, atau mungkin Bu Hamidahnya terlebih dahulu sudah menduga nih kalau misalnya tim dari Kak Rio nih spesifik itu bisa lolos nih di PKM. Wah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi gini ya, awalnya ini kita sepertinya tidak ada yang kebetulan ya. Jadi memang kalau kita berbicara soal PKM, program kreativitas mahasiswa ini, sebenarnya ini kita menyusunnya itu bukan saat ini langsung goal gitu, enggak. Tapi kita sudah menyusun itu dari tahun 2018. Jadi itu waktu itu saya masih ingat ada beberapa anggota BEM ya, yang istilahnya mereka ingin fokus di bidang penelitian waktu itu. Nah, tahun 2018, nah itu kita sudah mulai menyusun lah ya. Ada yang namanya kita masukkan di BEM, ada program BEM. Nah, itu kita masukkan di situ namanya MSRC, Medical Student Research Club, yang hingga hari ini tuh masih ada ya. Nah, berawalnya dari situ. Nah, dari situ kita beberapa kali ikut kompetisi ya. Kompetisi itu baik poster ilmiah, terus kemudian poster umum, dan yang menarik itu adalah di IC. Kita latihannya di IC ilmiah. Nah, dari IC ilmiah, nah kita akhirnya kan tahu nih yang juara itu yang mana. Nah, dengan bekal itu, nah ini pada saat pembukaan PKM ya waktu itu, karena ini pertama kalinya saya jadi pembimbing dan kebetulan ketemu Johannes, kebetulan juga langsung kita one shot and goal ya, karena memang dari awal tujuan kita memang PIMNAS ya. Tujuan kita PIMNAS, nah saya wanti-wanti ke dia. Dari awal masuk itu bagaimana? Saya tanya, maunya di mana? Dia bilang di PKM RE. Oke, kita ambil PKM RE. Ya, saya sebagai dosen ya, apalagi dengan basicnya Promkes, pasti kan juga cenut-cenut nih. Dia mau ambil PKM RE. Nah, tapi karena kita di sini teamwork ya, bukan saya saja, tapi di situ juga ada Dr. Farida, spesialis paru yang juga membantu kita ya, membantu dalam tim. Nah, ini karena kita teamwork. Nah, jadi kemarin kekurangan kita pada
saat kompetisi-kompetisi berikutnya apa? Kita perbaiki di PKM Pimnas ini. Jadi dia Yohanes ini kita mencari judul yang tahun lalu menjadi juara itu apa. Nah, setelah dia tahu judul juara itu apa, nah kita lihat, kita bisa enggak penelitian yang serupa. Nah, ternyata dari hasil diskusi kita timbuk, nah ternyata ketemulah ya yang namanya Pelusida ini, Peperomia pelusida. Nah, itu yang kemudian dikembangkan oleh Johannes. Nah, setelah itu dari strategi penulisan segala macam, nah kita bimbingannya cukup intens ya waktu itu. Nah, jadi satu tahun sendiri. Jadi sebenarnya kita enggak langsung instan tiba-tiba dapat enggak, tapi memang persiapannya cukup lama dan cukup mateng ya. Nah, kalau misalkan Pimnas, memang target awal kita adalah masuk Pimnas. Jadi bukan medali, tapi target kita Pimnas. Nah, Pimnas itu gimana? Ya itu tadi, kita lihat sebelum-sebelumnya apa, dan alhamdulillah paling enggak target kita sudah terpenuhi. Nah, kalau yang berikutnya, yang perjalanannya bagaimana, nah perjuangan gimana, nah ini Johannes sendiri yang bisa menjelaskan, menceritakan bagaimana kemarin perjalanannya bisa lolos Pimnas ini. Silahkan. Wah, emang pertanyaannya menarik banget ya. Karena kita yang berjuangnya juga ternyata saya tahu PKM ini sebetulnya sejak SMA ya. Kalau saya cuma lihat itu, wah keren banget nih, bisa dapat pendanaan dari kementerian dan juga bisa presentasi ke dewan-dewan juri. Nah, itu yang keren banget, karena dewan juri ini kebanyakan sudah dokter, sudah profesor juga. Nah, itu yang itu kalau di bidang akademisi ada yang namanya high index, itu high indexnya udah tinggi-tinggi banget. Nah, itu yang saya kejar terus untuk bisa prestasi di sana. Nah, misalnya saya masuk di semester 1, terus saya dapat dapat file Excel gitu untuk pembagian kelompok PKM. Nah, kebetulan saya lihat, saya memang sudah bertekad untuk membuat proposal ini. Saya lihat di grup saya dibimbing sama Mbak Mida. Oke, saya hubungi beliau karena saya sudah bertekad dari awal harus bisa dapat pendanaannya PKM. Oke, pas itu saya hubungi beliau dan ternyata beliau juga antusias banget untuk mengikuti PKM ini. Nah, kemudian saya buat penyusunan proposal, saya cari ide, saya diskusi dengan tim saya. Nah, kemudian diskusi intens dengan Bu Hamidah ini karena ternyata saya lihat di proposal yang sebelumnya itu memang penulisan tuh harus detail banget. Dari titik, koma, nomor halaman, jumlah halaman itu sangat-sangat diperhatikan. Dari topik juga harus ide itu harus yang inovatif. Nah, kemudian saya diskusi gimana caranya membuat proposal yang persuasif, yang bisa menarik minatnya reviewer dari dikti. Oke. Jadi mungkin aku jelasin ya, kalau misalnya tadi yang dijelasin sama Bu Hamida sama Kak Rio ini kan judulnya tuh tentunya yang diangkat itu ilmiah, menarik dan juga berpotensi besar nggih. Nah, ini perlu dikutip nih oleh Bro Ensis semuanya nih. Jadi informasi yang aku dapetin nih ya, research title yang dibuat sama Kak Rio ini, coba ya kalau misalnya aku salah dikoreksi. Jadi ini lumayan panjang juga ya. Jadi ekstrak Peperomia pelusida sebagai inovasi dalam atenuasi fibrogenesis para tikus yang diinduksi pajanan asap rokok, khususnya perokok pasif ya. Itu yang kita tekankan ya. Kita tekankan pada perokok pasifnya. Ya. Boleh izin koreksi dikit. Oke. Yang buat riset title-nya bukan aku aja. Itu yang gabungan. Sesuai dengan Bu Hamidah bilang teamwork. Karena di PKM ini yang aku lihat ya, judul-judul itu nggak hanya judul penelitian, efektivitas, uji dan lain-lain, itu yang sudah umum banget. Kita harus membuat judul yang mengikat para dewan juri. Nah, itu setelah diskusi dengan dosen-dosen lain, dengan Bu Hamidah, hasil teamwork itu kami berhasil menyimpulkan judul yang Kak Rara bawakan ini, yang Kak Rara bilang ini yang paling. Aku penasaran nih Kak, jadi sebenarnya tuh terilhami dari mana sih nih judulnya? Ini kok bisa nemu judul seinovatif sama sekreatif ini? Apa mungkin Kak Rio ini terlebih dahulu meditasi kah? Atau terlebih dahulu bertapa di gunung atau gimana sih Kak? Sebenarnya kok bisa tercetus ini Kak Rio dan tim dan Hamida juga itu judul itu sebelumnya? Mungkin bisa dijelasin nih singkatnya atau kalau judul karena kebetulan kita sudah
beberapa kali masuk finalis IC ya, IC ilmiah. Nah, jadi itu sebenarnya kita diskusi ya. Ya, Nah, diskusi. Kita bikin diskusi waktu itu efektivitas ini ya, pestisida dulu. efektivitas tapi Nah, terus dapat ide ditambah lagi. Ini kok kurang cocok ya. Jadi kita harus tahu apa penekanannya itu di mana dulu. di masyarakat ya. Nah, masalah di masyarakat, terus kebaruan, novelty-nya, penekanannya itu di mana. Nah, karena kita kemarin tuh hasil diskusi juga, karena kita ingin menekankan herbal Indonesia, ya kan. Nah, ditambah dengan masalah masyarakat, nah kita gabungkan itu. Jadi judul itu memang menggambarkan. Pertama memang yang harus benar itu ada judul. Judulnya apa? Kita kebaruan. Terus kita tambahkan permasalahan di Indonesia, gapnya. Nah, judulnya akhirnya akhirnya muncullah judul itu. Dan kita munculkan inovasi. Nah, yang inovasi ini sepertinya idenya Johannes waktu itu. Kita cerita dulu kemarin kenapa bisa diceritain. Caranya Bu Mida ya. Cari judul yang lolos Finnas tahun lalu atau yang menang Finnas tahun lalu kebaik. Terus saya lihat-lihat, oh akhirnya ada kata inovatif atau inovasi atau kebaruan dan sebagainya. Terus kemudian saya juga baca pedoman dari pedoman PKM RE itu, dan mereka selalu menekankan kebaruan, inovasi. Nah, dari kedua hal tersebut ya, oke, saya coba tambahi kata-kata sebagai inovasi, karena definisi inovasi ini kan sebenarnya penemuan baru. Nah, itu yang ingin kita tekankan juga. Terus juga ini ya, potensinya juga selain baru, ini kita kemarin juga sengaja mengambil Peperomia polyzygia karena memang secara referensi itu sedikit penelitian, sangat sedikit. Nah, jadi kalau misalkan ini tips ya buat yang ingin ikut PIMNAS lagi juga, nah carilah penelitian yang memang sedikit tapi memiliki potensi. Nah, dan ini kemarin kita berani uji coba, kita berani dan kok dilalah hasilnya positif. Nah, itu yang kita tekankan di sini ya. Dan itu menggunakan herbal Indonesia, tanaman di sekitar kita. Nah, kalau secara ilmu medis saya yakin ya, kalau yang dari Fakultas Kedokteran pasti mereka sudah dapat ilmunya semua, backgroundnya sudah dapat semua, hanya tinggal nanti pengolahan aja ya, menggabungkan ide-ide itu di mana. Nah, saya rasa itu bisa, karena kalau dari sisi sumber daya ya, saya yakin di Fakultas Kedokteran ini kita sangat mumpuni. Dosen-dosen kita sudah luar biasa ya, banyak yang sudah pengalaman. Nah, terus juga dari mahasiswanya, labnya, nah saya rasa juga mumpuni. Jadi kalau misalkan kita bermimpi lagi mau ikut PIMNAS, nah insya Allah saya yakin bisa. Keren banget ya Bro and Sis. Jadi seperti yang dikutip tadi oleh Bu Hamida dan juga Kak Rio, tentunya kita harus memilih judul itu yang langsung terlihat di masyarakat ya, kayak isu-isu isunya lagi yang lagi trending, yang tahu trending, atau intinya kita membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Apa yang ada di Indonesia. Oke, jadi tipsnya ini kan oke banget ya Bro and Sis ya. Jadi mungkin bisa dipraktekin ya sama Bro and Sis nih yang mungkin bingung-bingung cari judul. Nah, ikuti saran dari Bu Hamida dan Kak Rio tentunya. Mungkin aku penasaran juga nih, Kak Rio nih ambil judul ini juga ada hubungannya sama Kak Rio nih mau ambil spesialis paru mungkin? Wah, itu pertanyaan ini sangat-sangat menarik juga. Nah, masalah spesialis ya itu masih panjang ya. Nah, nanti bisa dipikirkan lagi, karena tapi ada ilham-ilham moksi itu mungkin ya. Karena sebetulnya dari tiap penelitian itu bisa nyabang ke beberapa ilmu juga. Proposalnya ini kan lolos ya Kak ya. Pastinya setelah itu banyak step-step lebih lanjut lagi, dan ini mungkin proposal lolos ini baru kayak awal dari sebuah rintangan gitu ya Kak ya. Jadi yang aku mau tanyain ini tuh gimana sih caranya dari Kak Rio ini untuk merespon tantangan-tantangan yang selanjutnya ini terjadi. Gimana dari Kak Rio sendiri sebenarnya cara meresponnya? Nah, kalau mungkin saya cerita dulu ya. Nah, jadi untuk masuk ke PKM ini itu ada prosesnya ya, ada tahap-tahapannya. Jadi yang pertama kita dari seleksi universitas dulu. Jadi
seleksi internal. Jadi semua proposal di seluruh universitas itu masuk dulu di tingkat universitas untuk diseleksi. Untuk diseleksi diberikan masukan sebelum nanti dapat account di Simbel Mawar. Nah, account Simbel Mawar ini yang punya adalah official perguruan tinggi. Nah, ini dikelola oleh BAKH Universitas. Nah, setelah seleksi ini ya, nah proposal yang dinyatakan lolos dan dapat pendanaan, nah itu nanti diberikan account Simbel Mawar. Itu baik dosen maupun mahasiswa itu diberikan account-nya untuk masuk. Jadi mahasiswa masuk, dosen memvalidasi. Nah, pada saat upload ini ya, nah ini yang benar-benar butuh energi luar biasa ya. Energi luar biasa, kenapa? Karena yang masuk di account Simbel Mawar itu ribuan, puluhan ribu bahkan ya, 47.000 tahun ini ya. Tahun depan saya yakin tambah banyak ya. Nah, untuk itu kenapa? Nah, kita tahu ya, kalau yang namanya rame server itu kan pasti ada server down. Nah, di situ istilahnya apa ya? Tekad kita diuji. Kita harus menyiapkan energi ya untuk begadang, untuk upload di Simbel Mawar, kemudian untuk validasi. Nah, itu kita harus benar-benar ini koordinasi, benar-benar kerja sama tim. Nggak bisa hanya satu orang terus kemudian enggak, tapi kita di sini benar-benar tim. Nah, itu sampai upload Simbel Mawar. Setelah itu ya, setelah proses, akhirnya pengumuman pendanaan. Pengumuman pendanaan dari 47.000 yang didanai sekitar 5 ribuan. Bayangkan ya. Itu aja nih. Bayangkan nih, 5 ribuan. 5 ribu lebih. Nah, itu yang dapat dana pendanaan. Dan Universitas Wijaya Kusuma waktu itu ada 3 ya yang dapat dana hibah. Nah, itu kita memang kejarnya waktu itu kita dapat dana hibah dulu. Waktu itu kita mengejarnya. Setelah proses ini ya, nah kita melakukan penelitian. Penelitian itu selama beberapa bulan ya. Setelah 5 bulan, nah ada namanya PKP 2. PKP 2 itu nanti yang diselenggarakan oleh Simbel Mawar juga untuk melihat evaluasi bagaimana pelaksanaan PKM kita yang sudah didanai itu bagaimana pelaksananya, itu di PKP 2. Dan pada saat PKP 2 itu juga sudah dinilai. Nah, penentuan itu untuk menentukan lolos PIMNAS apa enggak gitu pada saat PKP 2. Ya, setelah PKP 2 baru kemudian beberapa minggu kemudian pengumuman peserta PIMNAS. Alhamdulillah lolos. Nah, jadi yang begitu pengumuman PIMNAS itu, nah ini ya yang kita bener-bener fighting ya. Nah, jadi seneng juga harus siap. Dan memang ini saya sudah dapat info dari beberapa teman-teman saya ya, yang kebetulan sesama dosen yang kebetulan sudah berhasil meloloskan mahasiswanya sampai PIMNAS. PIMNAS ini adalah ajang paling bergengsi. Jadi kita lulus PIMNAS itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi ya kemarin itu saya sudah sampaikan kepada mahasiswa bahwa kita ini tujuannya adalah lolos PIMNAS. Sudah itu aja. Jadi kalau terlepas dari medali atau apa ya itu bonus ya. Ya mudah-mudahan nanti ya mudah-mudahan berikutnya. Nah, jadi yang Rara tangkep nih ya, emang perlu banget ya kolaborasi antara ketua dan juga pembina Muhammadah itu sendiri. Oke, mungkin Bu Kabinda dan Kak Rio mau minum dulu nih untuk mungkin tenggorokannya biar tambah enak gitu ya. Minum nih, lucu banget nih cangkirnya, ada tulisan biceps. Nah, oke. Ya ini ya bicep ya. Nah, dirasakan waduh, iya dong ya. Mungkin kita habis minum langsung bertenaga lagi ya. Oh ya, persiapan untuk PKM berikutnya, PIMNAS berikutnya. Pasti ya. Betul. Kita lanjut lagi ya buat pertanyaannya. Tadi kan udah dijelasin nih ya, kalau perlunya kolaborasi antara pembina PKM dan juga ketua dari PKM ini sendiri. Nah, ada nggak sih buat pertanyaan ini khusus ya buat Hamidah, ada nggak sih sebenarnya resep-resep gimana sih cara kasih nasihat, dukungan, dan gimana menyikapi jika terjadi suatu perbedaan pendapat nih dalam itu sering ya. Nah, jadi ini gini ya, perlu kita perjelas lagi ya di sini, karena sekali lagi di sini kita adalah teamwork. Jadi memang sebagai pembimbing di atas kertas yang masuk Simbel Mawar itu adalah nama saya. Tetapi di dalamnya itu banyak dosen yang terlibat.
Seperti ada dokter spesialis paru di tempat kita, itu juga memberikan motivasi ilmu segala macam, yang punya ilmunya adalah beliau-beliau yang memang spesialis. Terus kita juga ada dosen histo juga yang membantu kita dalam pembacaan hasil slide-nya ya. Nah, kalau perbedaan, nah itu pasti ada ya. Nah, ini makanya di sini kita perlu diskusi. Jadi ada perbedaan awal dari proposal ke penelitian ya waktu itu. Pertama adalah jumlah dosis. Nah, kita di sini diskusi. Ini diskusi yang kita sampaikan di proposal awalnya A gitu ya. Tapi setelah proses ini, setelah berdasarkan kita baca referensi ya. Kita baca terus. Setelah upload proposal juga nggak berhenti. Membaca terus. Kita lihat informasi yang up to date berapa. Karena kita di sini dana terbatas, ya kan hanya 8 dari 10 juta yang kita ajukan, yang dapat dana adalah 8 juta. Nah, 8.500.000. Nah, 8.500.000 ini bagaimana kita mengelola? Otomatis kalau misalkan perbandingan dosis kan tidak mungkin ya. Akhirnya kita lihat ini ngefek apa tidak. Nah, itu ya kita yang kemarin awal debat di situ. Awal ngefek apa tidak. Nah, akhirnya kita terpaksa menaikkan dosis ya waktu itu berdasarkan referensi. Jadi kita tidak serta-merta asal diskusi, ada referensinya. Nah, setelah dosis kemudian termasuk pada saat penampilan ya, yang ditampilkan di slide, yang ditampilkan di proses PKP 2, presentasi yang ditampilkan apa. Karena di sini sangat dibatasi sekali. Jumlah kata, terus kemudian yang dimasukkan apa, halaman segala macam, sangat dibatasi sekali. Nah, kalau perbedaan ya kita pasti sering berdebat. Kita pasti sering ada perbedaan. Nah, di situ kita seninya di situ. Mana yang lebih prioritas untuk ditampilkan, mana yang ya terpadu hanya untuk dilaporkan gitu loh. Nah, ya itu yang ya diskusi pasti ada ya. Dan yang pasti kita diskusinya di sini tidak sendiri, kita melibatkan banyak pihak ya untuk masukan-masukan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, di sesi yang pertama ini, tujuannya itu Kak Rio ya pertanyaannya. Jadi, ada pesan-pesan nih dari Kak Rio supaya makin bermunculan nih Kak Rio yang lainnya di FKUWKS ini, dan mungkin dari Kak Rio bisa diajak Bro NC semuanya ini untuk kasih testimoni nih, dan benefit-benefitnya apa sih buat join dari PKM ini sendiri. Oke, aku kira tiap orang punya jalannya sendiri ya. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi peneliti, ya itu semua they have their own that way. Jadi itu yang paling penting utama. Yang untuk pesan-pesan ya gimana untuk bisa lolos PKM dan lain gitu ya, diskusi juga sama Bu Amida, sama aku juga. Nah, yang paling penting untuk ikut PKM ini harus siap mental. Karena kita tahu bahwa proses PKM ini panjang banget. Dari upload proposal, dari sampai pelaporan PKP juga, sampai bisa lolos UNAS itu prosesnya bisa, aku hitung ini bisa 1 tahunan. 1 tahun. Ya, jadi harus siap mental juga. Aku juga didukung sama timku, karena mereka ini pas kita liburan semester itu kita nggak liburan, nggak ada yang pulang karena harus ngurusin si tikus-tikus ini untuk coba ini. Nah, jadi itu yang pertama, harus siap mental. Yang kedua, baca pedoman dengan teliti, karena semuanya ada di pedoman. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga, untuk nyari judul apa sih yang menarik, yaitu tadi harus ada masalah apa, lalu basic ilmiahnya apa, lalu itu dikombinasikan. Makanya perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, selanjutnya untuk benefitnya apa sih join PKM ini? Nah, benefitnya PKM ini kita tahu bahwa ajang PKM ini merupakan ajang bergengsi ya. Juga. Yang pertama, kita bisa nyantumin di kurikulum. Nah, itu yang paling penting. Karena PKM ini ada banyak skema, dan itu sangat berperan di kurikulum vitae. Nah, kalau bisa sampai lolos PIMNAS, ini kemarin disampaikan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, bahwa nama-nama yang sudah masuk di PIMNAS itu akan masuk ke yang namanya SIMT, atau Sistem Informasi Manajemen Talenta, yang dibentuk oleh Kemdikbud. Jadi itu benefit yang kedua. Nah, apakah hanya itu saja atau tidak? Ini melatih soft skill, dari kerja sama tim, kesabaran kita, cara presentasi, dan cara penulisan. Ini banyak yang dilatih sebenarnya dari PKM ini. Ini betul-betul ajang yang bisa melatih soft skill, hard skill juga. Mungkin itu sih dari aku.
Kalau boleh nambahin ya. Nah, Boleh banget. nah ini yang pasti membanggakan ini nama kita ya. Oh ya, yang Universitas Wijaya Kusuma itu sudah ada di Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Dikti. Nah, itu yang menjadi kebanggaan kita ya. Jadi sebenarnya dari awal disampaikan di pembukaan itu bahwa di sini tuh bukan menang dan kalah ya, tapi kita semua di sini adalah juara. Nah, itu yang pasti ya, kalau misalkan ini yang lain, mahasiswa yang lain, tim-tim yang lain ingin ikut ingin masuk namanya di Puspresnas. Nah, join yang namanya kalau yang saat ini sedang kita jalankan di PKM sampai tembus BIMAS. Nah, apakah hanya itu? Enggak, masih ada ya talenta-talenta yang lain, tapi talenta yang masih paling bergengsi ini ya BIMAS ini. Nyari beasiswa juga. Nah, ya nyari beasiswa. Kemarin juga disampaikan nyari beasiswa, terus kemudian kerja ya. Nah, itu kemarin banyak sekali lah. Kemarin tuh diupayakan untuk namanya ini diutamakan gitu loh ya. Karena apa? Ini untuk menembus 1,1% itu tidak mudah. Ya, itu aja. Keren banget ya, buat testimoni dan benefit-benefitnya ini tentu banyak banget ya. Jadi bro and sis ini harus banget buat join PKM tentunya ya. Oke, jadi terima kasih untuk Bu Hamidah dan juga Karyo sudah hadir di podcast Giseps dan mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing nih sama Rara dan juga tentunya memberikan banyak sekali informasi baru ya serta motivasi untuk kita. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Terima kasih. Berbagi sharing ya. Betul, Yang mudah-mudahan mudah-mudahan nanti berikutnya akan ada tim dari Universitas Wijaya Kusuma yang bisa masuk BIMAS. Jadi udah selesai nih buat sesi pertama kita bincang-bincang sama pembina dan juga ketua dari PKM RE Lusida ini. Dan kalian jangan lupa buat nantiin sesi kedua yang akan tayang berikutnya, yaitu bincang-bincang seru bareng anggota PKM RE Lusida. Dan jangan lupa bro dan juga sis buat klik tombol subscribe di bawah ini dan like tentunya. Nantikan episode podcast selanjutnya di Giseps Bincang Seru dengan tim podcast FKWKS. Boleh numpang promo enggak? Wah, boleh banget nih. Ya, kita di sini punya IG ya. Oke. Nah, untuk tahu biar kita pengen tahu sih kegiatan kita apa. Nah, kita punya IG ya. Jadi jangan lupa follow juga IG kita. Nanti ditampilin ya. Ditampilin ya. Terima kasih Bu Hamidah dan juga Kak Rio atas kesempatannya nih kita bincang-bincang. Terima kasih banyak, Prof. Oh ya, terima kasih sudah diundang.